Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kita ikuti market review selengkapnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan, kami akan sampaikan satu informasi terlebih dahulu yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan Konsorsium LG asal Korea mulai dibangun pada Juli 2021. Dengan dibangunnya pabrik ini, maka kebutuhan akan biji nikel akan mengalami peningkatan. Proyek baterai mobil listrik segera terrealisasi tahun ini. Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan Konsorsium LG asal Korea mulai dibangun pada Juli 2021. Pabrik produksi baterai listrik yang disebut-sebut akan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan di dunia, memiliki nilai investasi mencapai 9,8 miliar Amerika Serikat atau sekitar 142 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut investasi ini menjadi yang pertama dan terbesar pasca reformasi. Optimisme menjadi pabrik baterai mobil listrik terbesar di dunia karena bahan-bahan untuk pembuatan baterai mobil listrik 50%-nya berada di Indonesia, terutama nikel. Mengantisipasi lonjakan permintaan dalam negeri untuk kebutuhan industri baterai mobil listrik, pemerintah telah melarang ekspor nikel agar Indonesia bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Bahlil berharap pengusaha tambang nikel yang sudah berizin khususnya di daerah ikut andil dalam proyek besar tersebut. Sistem kolaborasi antar pengusaha itu telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan dalam undang-undang tersebut dijelaskan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib melibatkan pengusaha daerah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, potensi industri pertambangan biji nikel, dan ini juga berkaitan dengan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Hari ini tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengawali perbincangan Pak Rudi, kita akan coba bahas dari sisi lini bisnis, kemudian juga lini industri yang dijalani. Pak Rudi, bagaimana PT PAM Mineral Tbk melihat dinamika Pak industri pertambangan biji nikel sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak Rudi? Jadi PT PAM Mineral Tbk sebenarnya kita sudah secara terus-menerus 15 tahun berada di industri nikel, mulai dari marketing hingga trading hingga menjadi perusahaan tambang sendiri. Dinamika nikel ini memang selalu berhubungan erat dengan keputusan pemerintah, jadi peraturan pemerintah. Jadi kita selalu berusaha mengikuti sebaik mungkin, terutama sekarang pemerintah sudah mencanangkan adanya industri baja nasional dan industri baterai nasional. Kita lebih semangat lagi untuk maju dan berperan di dalamnya. Baik, Pak Rudi, jauh sebelum adanya rencana dari baterai nasional ini, sebenarnya bagaimana geliat industri dari pertambangan biji nikel ini, Pak? Dulu kita masih beberapa tahun yang lalu kita masih boleh ekspor, kemudian ini ditentukan oleh harga market dunia. Tapi pada saat itu memang belum ada satupun, kira-kira 10 tahun yang lalu belum ada satupun industri smelter atau industri pengolahan yang berkembang di Indonesia kecuali Antam dan Inco waktu itu. Nah, dengan berkembangnya peraturan pemerintah, jadi kita melihat bahwa pemerintah lebih fokus untuk industri hilirnya. Sehingga mau nggak mau akhirnya pada sekitar tahun 2014 ekspor dihentikan, kemudian industri mulai berkembang di Indonesia. Nah, pada saat itu memang harga jual jadi lebih terbatas sekali, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang harga jual sudah mulai lumayan, walaupun mungkin masih perlu sedikit perbaikan. Secara keseluruhan Pak Rudi, larangan ekspor ini lebih menguntungkan atau justru sebaliknya Pak?
resikonya pada saat pabrik belum ada, smelter belum ada, industri pertambangan ini memang cukup menderita. Tapi pada saat industri sudah mulai ada, dengan berkembangnya kebutuhan pasokan akan biji nikel, dan juga ekspansi dilakukan oleh smelter, lambat laun industri pertambangan ini menjadi menarik, terutama seperti saat ini. Artinya cukup mengimbangi, Pak Rudi, ketika ekspor dilarang, begitu permintaan di dalam negeri juga cenderung mengalami peningkatan. Cenderung mengalami peningkatan, walaupun belum seperti yang memang kita harapkan. Harapannya seperti apa, Pak, dari sisi permintaan, terutama dari PT PAM Mineral Tbk? Sebagai penambang, sebagai perusahaan tambang itu kita tidak hanya menghasilkan kadar tinggi, jadi ada juga kadar rendah. Kemudian beberapa kadar dengan karakter khusus. Jadi ini yang kita harapkan juga bisa diserap oleh smelter. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari smelter itu sendiri. Baik, sebelumnya kadar-kadar tersebut lebih cenderung untuk dilakukan ekspor, Pak Rudi? Tahun 2019 kalau saya tidak salah itu memang diizinkan, tapi kemudian dilarang kembali karena melihat ada beberapa pabrik yang memang butuh untuk kebutuhan kadar rendah. Baik, dengan adanya peraturan ini Pak Rudi, bagaimana dampaknya terhadap harga dari komoditas tersebut Pak? Dalam beberapa waktu terakhir di tengah pandemi, harga dari beberapa komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan, rekor demi rekor tertinggi dari secara global. Harga komoditas tersebut seperti batu bara, harga minyak mentah, kemudian CPO, meskipun untuk CPO dalam beberapa waktu terakhir cenderung mengalami tekanan. Nah, bagaimana dengan posisi harga dari biji nikel, Pak Rudi? Harga sudah ada perbaikan dari harga yang terdahulu yang benar-benar rendah, kemudian pemerintah dengan tegas menentukan harga HPM, jadi harga patokan mineral, yang harus diikuti oleh pabrik. Dalam hal ini memang kita dalam asosiasi APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, itu berusaha untuk menyeimbangi, meminta pemerintah menyeimbangkan. Jadi antara kita bekerja sebagai penambang maupun dengan harga pasokan. Nah, ini yang harga pasokan sekarang itu HPM sudah lebih bagus, walaupun kita berharap ke depan kita minimal bisa mendapatkan harga yang lebih wajar lagi, terutama mengingat harga di pasaran dunia, pasaran ekspor sebenarnya kita hanya sekitar 50% dari harga di luar, Pak. Baik, idealnya berapa, Pak Rudi, dari pandangan PT PAM Mineral Tbk? Kita melihat harga berdasarkan pasokan juga, jadi sekarang ini juga sudah mulai banyak kadar-kadar rendah yang mulai bisa kita jual ke pabrik. Nah, untuk harga patokan kita berharap jangan terlalu jauh dari harga dunia, tapi ini juga harus mempertimbangkan kesehatan smelternya sendiri. Baik, Pak Rudi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba fokus bagaimana pelaksanaan IPO PT PAM Mineral Tbk di Bursa Efek Indonesia. Kita nanti lanjutkan, Pak Rudi, dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Gak terkenal. Ya, pemirsa, masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat profil dari emiten PT PAM Mineral Tbk, pemirsa. Dengan kode emiten NICL, kemudian tanggal IPO 9 Juli 2021, saham IPO, kemudian juga ada harga IPO di Rp100 per saham. Kemudian juga dari sisi underwriter, PT Dana Tambah Makmur Sekuritas, kemudian dana hasil IPO ini Rp200 miliar. Kita akan coba lihat juga ke grafis selanjutnya penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana 72 miliar digunakan untuk pengembangan usaha.
kemudian 128 miliar digunakan untuk modal kerja perseroan. Dan selanjutnya kita akan coba lihat kepemilikan saham PT PAM Mineral Tbk sesudah IPO pemirsa, di mana PT Arta Perdana Investama ini mencapai 31,72%, PT PAM Metalindo 47,58% dan masyarakat di 20,70%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga dari posisi aset, liabilitas dan ekuitas dari PT PAM Mineral Tbk. Dari sisi aset di 176,22 miliar rupiah, liabilitas di 74,22 miliar rupiah, dan ekuitas di 101,99 miliar rupiah. Ini data per 31 Desember 2020. Beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, sebelum membahas dari pelaksanaan IPO, Pak Rudi, kita ingin tahu lebih detail, Pak, bagaimana dari sisi fundamental PT PAM Mineral Tbk, Pak Rudi, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dari para pemirsa IDX Channel, Pak Rudi. Ya, jadi salah satu use of proceeds dari IPO ini, kita akan terus-menerus melakukan eksplorasi seperti komitmen kita yang pertama. Jadi dalam eksplorasi ini kita pasti akan eksplorasi yang baik dan berkelanjutan. Kita pasti akan tahu bahwa cadangan kita ada di kadar berapa dan jumlahnya berapa. Jadi nanti kita bisa melakukan planning, jadi melakukan perencanaan apabila kebutuhan dari industri smelter itu di kadar berapa. Nah, ini yang penting sekali karena dalam market setiap saat itu berubah terus dan kebutuhan pabrik itu selalu muncul pada saat-saat tertentu. Nah, ini yang kita perlu penyesuaian dengan data-data eksplorasi yang benar. Nah, dari lahan juga kita juga masih berpotensi besar karena masih melakukan eksplorasi tambahan dan juga di eksploitasinya di pembukaan lahannya kita masih sangat terbatas. Jadi kedepannya masih besar untuk bisa dieksploitasi dengan lebih luas. Dan juga ada peluang-peluang lain terutama untuk IUP yang lain yang bisa kita eksplorasi, juga kita akan melihat ke arah sana untuk jangka panjangnya. Baik, dalam mencari sumber pendanaan sebenarnya cukup banyak alternatif, Pak Rudi. Bagaimana PT PAM Mineral Tbk memilih untuk melakukan IPO, Pak? Ya, sebenarnya ini salah satu cara, memang betul Mas, salah satu cara untuk mencari pendanaan, dan kita melihat bahwa dalam proses untuk IPO ini sebenarnya ada hal-hal lain yang amat sangat penting. Itu mulai kita bicara tentang transparansi, keterbukaan, kemudian juga kita mengevaluasi diri yang dalam proses misalnya legal audit dan segala macamnya dari finance, sudut finance. Nah, ini benar-benar membuat kita itu mempersiapkan diri sehingga dari pihak-pihak di luar dari stakeholder kita yang kemudian kita setelah IPO itu kita stakeholder lebih luas lagi. Nah, ini yang kita perlu keterbukaan untuk bisa saling pengertian. Baik, selain melakukan IPO, dari data tim redaksi kami yang dilihat juga dari press release, kemudian juga prospektus dari PT PAM Mineral Tbk juga menerbitkan waran seri 1 nih, Pak Rudi kalau tidak salah. Ya. Apa yang mendorong dari PT PAM untuk menerbitkan waran, Pak? Waran itu salah satu pelengkap ya, jadi mungkin bisa jadi second liner ya kita. Jadi kita berharap juga dukungan masyarakat supaya PAM Mineral ini bisa lebih maju dan lebih tepat dalam mencapai tujuannya. Baik Pak Rudi, tadi juga dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan, alokasi dari dana IPO 72 miliar digunakan untuk pengembangan usaha, 128 miliar digunakan untuk modal kerja perseroan. Secara detail Pak Rudi, bagaimana dari sisi ekspansi penggunaan dana IPO dari PT PAM Mineral Tbk ini? Ya, 72 miliar kita akan gunakan untuk biaya untuk eksplorasi. Jadi banyak data yang
dari lahan yang sudah kita eksplorasi yang belum detail, karena di dalam pertambangan nikel ini kita perlu pengeboran, perlu drilling yang lebih detail sampai spasi 25-25 untuk menaikkan cadangan. Kemudian kita perlu juga melakukan eksplorasi di lahan-lahan kita yang lain yang masih secara regional baru kita eksplorasi. Nah, ini perlu dana yang cukup besar. Sedangkan yang dana selebihnya 120 miliar lebih itu untuk kita gunakan untuk modal kerja pembiayaan, terutama untuk pembukaan lahan. Jadi mulai dari proses pembukaan lahan hingga penjualan nanti. Area lahan pertambangan dari PT PAM Mineral Tbk di daerah mana saja, Pak Rudi? Ada dua. Jadi yang pertama PAM Mineral sendiri itu ada di Laronai, Morowali, Kabupaten Morowali, Desa Laronai, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua untuk entitas anak ada di Langgigima, Konawe Utara, Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Dari sisi produksinya, Pak, apakah dari jenis komoditas yang sama atau berbeda? Atau mungkin dari sisi kadar masing-masing komoditas berdasarkan area tertentu? Komoditasnya sama, cuman dari karakteristiknya agak berbeda. Karena dia terletak di dua lahan yang berbeda. Apa yang diharapkan PT PAM Mineral Tbk, Pak Rudi, dengan ekspansi yang dilakukan nantinya dengan dana hasil IPO? Apakah nanti akan menopang dari kinerja secara keseluruhan dari PT PAM Mineral Tbk, kemudian juga dari sisi produksi juga mengalami peningkatan dan tentunya nanti juga akan berpengaruh kepada pendapatan? Ya, kita berharap juga dengan kebutuhan dari industri smelter, jadi kita berharap juga bisa meningkatkan produksi dengan investasi yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengisi berbagai jenis kualitas yang dibutuhkan oleh industri smelter. Baik, bisa digambarkan tidak, Pak, produksi yang dilakukan atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh PT PAM Mineral Tbk untuk posisi saat ini, kemudian peningkatan seperti apa ketika penerapan ini dilakukan nantinya? Dari total produksi saat ini akan meningkat ke level berapa, Pak Rudi? Saat ini PAM Mineral memiliki produksi lebih kurang antara 75 sampai 120 ribu per bulan. Itu baru kebanyakan masih terutama dari entitas anak, dari PT Indra Bakti Mustika. Yang PAM Mineral sendiri kita akan segera mulai tahun ini. Itu kita dengan RKAB setahun ada 600 ribu. Jadi tahun ini kalau kita komplit semua, itu lebih kurang kita akan menghasilkan sekitar 1,8 juta ton kacar nikel dari dua kategori. Jadi dari lot 1 1,8 dengan lot 2 1,4%. Baik, Pak Rudi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya bagaimana prospek dari bisnis PT PAM Mineral Tbk ke depannya, kemudian juga rencana dari pembangunan atau produksi baterai listrik yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Rudi, dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Rudi. Iya. Tadi sudah kita bahas dari sisi pelaksanaan IPO, Pak Rudi. Dari sisi kinerja, Pak Rudi, mungkin juga bisa menjadi referensi juga nantinya bagi pemirsa Idea Channel nih, Pak Rudi. Updatean terakhir, Pak, ketika dari beberapa sektor mengalami penurunan terdampak akibat pandemi COVID-19. Bagaimana dengan PT PAM Mineral Tbk, Pak Rudi? PAM Mineral Tbk alhamdulillah mengalami kenaikan. Jadi terutama dari sisi produksi. Jadi kita tahun lalu kita masih bisa membukukan lebih kurang sekitar 1
1 juta, hampir 1 juta ton ya. Jadi lebih kurang 800 sampai 900 ribu. Jadi ini satu prestasi di mana tahun lalu kita tahu sendiri bahwa negara kita sedang mengalami, maupun dunia sedang mengalami masa pandemi. Tapi di industri pertambangan nikel khususnya, itu kita bisa mengalami kinerja yang bagus. Kita bisa mencatat kinerja yang bagus. Baik, peningkatan produksi diikuti oleh peningkatan permintaan dari dalam negeri juga, Pak Rudi? Iya, kebetulan memang smelter yang ada juga meningkatkan pembelian. Jadi karena kapasitas produksi mereka untuk produksi ferronikel dan NPI juga meningkat. Baik, dari sisi prospek bisnis ke depan, Pak Rudi, seperti apa Anda melihatnya dengan tingginya permintaan, kemudian juga adanya geliat industri mobil listrik? Kita melihat satu peluang yang cukup menjanjikan, terutama dari kestabilan smelter yang ada, karena dari sudut untuk kadar tinggi, untuk 1,6 ke atas yang kita sebut kadar tinggi, itu juga permintaannya cukup stabil. Kemudian ditambah dengan adanya industri baterai nasional dan tumbuhnya industri smelter dengan teknologi hidrometalurgi. Nah, ini yang juga mendorong kita untuk bisa memanfaatkan yang kadar rendah. Jadi yang kadar rendah ini sudah mulai ada pasarnya. Nah, ini yang kita harapkan bersama. Ini dalam sisi produksi dan penjualan, terutama terkait dengan pengadaan mobil listrik, ataupun dari pabrik baterainya ini, Pak Rudi, ada kerjasama dengan pemerintah atau tidak, Pak? Jadi gini, kalau ke arah baterai untuk industri pertambangan ini, kita masih ada beberapa step lagi. Jadi dari nikel ore itu tidak langsung menjadi, dari biji nikel tidak langsung menjadi baterai, karena masih ada beberapa industri di tengah-tengahnya. Nah, ini kita sudah kerjasama langsung dengan industri yang mengolah tahap pertama. Oke. Yang tadi sempat kita sebutkan di pembukaan tadi bahwa Huayu Nikel Cobalt, mereka akan memproduksi salah satunya MHP, Pak. Jadi Mixed Hydroxide Precipitate. Jadi ini yang salah satu bahan baku yang untuk mendukung industri baterai. Seperti hasilnya nanti akan seperti nikel, kobalt, dan juga kita juga baru dengar bahwa ternyata lithium juga ada di Indonesia. Baik, sudah ada perkiraan tidak, Pak Rudi, dari sisi permintaan akan seberapa besar peningkatannya di tahun-tahun mendatang, Pak? Untuk kadar tinggi kita optimis karena dengan ekspansi smelter yang ada, terutama di daerah-daerah, kebetulan ekspansinya itu dekat sekali dengan tambang kita. Jadi kita cukup dengan pack and batch yang sudah bisa mondar-mandir untuk input dari produksi kita. Itu kita optimis perkembangan ke depan itu kebutuhan ore nikel bisa melebihi dari per bulan, itu bisa melebihi dari mungkin 7-8 juta ya. 7-8 juta per bulan. Baik, dari sisi kekuatan dan potensi dari cadangan yang dimiliki oleh PT PAM Mineral Tbk. Nah, kita dengan eksplorasi yang terus-menerus, kita yakin sekali bahwa kita ke depan masih punya sekitar 28 juta lebih kurang. Kita harapin kita bisa secara bertahap untuk melakukan eksploitasi, untuk melakukan penambangan. Dan yang paling menggembirakan karena dari 28 juta ini memang tidak semua kadar tinggi, tapi juga ada kadar rendah yang kita sekarang bisa supply ke smelter yang ada. Baik, ada rencana Pak untuk ekspansi mencari area atau lokasi-lokasi baru untuk pertambangan biji nikel? Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya kita memang planningnya ke sana gitu, Mas. Baik, dengan melihat prospek yang sudah Anda jelaskan tadi, Pak Rudi, dari sisi permintaan akan mengalami peningkatan, diikuti oleh dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi cadangan tampaknya juga mengimbangi begitu. Kemudian pencarian lahan atau area eksplorasi lainnya terus dilakukan oleh
PT PAM Mineral Tbk. Dengan kondisi ini, apakah nanti juga akan mengerek dari sisi kinerja nantinya Pak, secara keseluruhan Pak Rudi? Iya, dengan kita ekspansi, dengan kita melakukan pencarian, mungkin melakukan akuisisi atau mencari tambang baru, kita berharap juga kapasitas dan kinerja kita akan semakin bagus ke depannya. Baik, target jangka pendek Pak di 2021 ada tidak Pak dari sisi kinerja Pak Rudi? Kita 2021 kita akan penuhi yang target RKAB kita yang tahun ini, yaitu 1,8 juta ton yang kita berharap kita bisa penuhi. Memang tambang nikel ini tergantung dengan cuaca juga, jadi kita berharap juga cuaca sudah mulai bersahabat sehingga kita bisa produksi lebih banyak dan untuk memenuhi kebutuhan smelter ke depannya. Baik, Pak Rudi, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami Pak Rudi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Tanaka dan semoga bisa menjadi referensi bagi Anda pemirsa IDX Channel. Bapak Rudi Tanaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.